makin gak sabar nih nunggu perilisan Boboiboy Galaxy Gentar episode 1 di tanggal 21 nanti. Tapi sebelum itu, ada banyak hal menarik di trailer full Boboiboy Galaxy Gentar yang sayang banget jika kita lewatkan begitu saja, yang bakal kita kumpas tuntas di konten kali ini. Jadi, daripada kalian makin penasaran, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode 1 terbaru, hal menarik di trailer full. Let's check this out. Yay! Pertama, planet merah. Seperti yang kalian tahu, dalam cerita versi komik, Boboiboy dan kawan-kawan mendapatkan panggilan kecemasan pada saat berada di planet bumi. Dan hal ini tuh berbeda sekali dengan apa yang terjadi di dalam trailer full Boboiboy Galaxy Gentar, yang dimana kita diperlihatkan Boboiboy dan pasukannya terdiri dari Boboiboy, Feng, Gopal, Wally, Ochobot, dan Papa Zola, minus Sing dan Yaya, karena memang di trailer gak kelihatan ada. Sejauh ini kita belum diperlihatkan apa tujuan sesungguhnya mereka yang sedang berada di luar angkasa. Yang jujur, hal ini membuat kita penasaran karena satu-satunya petunjuk yang kita punya hanyalah planet magma yang ada di layar kapal angkasa aja. Sehingga kita bisa berspekulasi jika tujuan pasukan Boboiboy sebenarnya pergi menuju planet tersebut. Akan tetapi, bisa jadi Boboiboy dan kawan-kawan itu sebenarnya dalam perjalanan pulang setelah menjalankan misi. Hal ini masih jauh lebih logis dibandingkan Boboiboy yang berangkat untuk menjalankan misi. Ya, soalnya gak mungkin dong Boboiboy menjalankan misi yang lain di saat Boboiboy sedang mendapatkan misi lainnya juga yang belum selesai. Dengan begitu, wajar jika Boboiboy CS memilih untuk mendatangi sumber sinyal kecemasannya, yaitu karena dia itu sudah selesai mengerjakan misi sebelumnya. Dan jika seandainya memang benar Boboiboy baru memulai perjalanannya untuk melakukan misi barunya, ya bisa jadi Boboiboy membagi dua tim pada pasukannya, yaitu karena pada saat Boboiboy memasuki kilang Nubot, terlihat hanya Boboiboy, Gopal, Wally, dan Ochobot saja yang berada di kilang Nubot. Sementara Feng dan Papa Zola memang tidak terlihat ikut ke dalam kilang Nubot. Selain itu, masih jadi sebuah misteri, planet apakah yang sedang dituju oleh Boboiboy dan kawan-kawan itu? Ya, itu karena planet ini berbeda dengan planet Machina yang merupakan planet para robot. Sedangkan planet yang terlihat di layar sangat berbeda dengan bentukan planet Machina yang terbuat dari besi, sehingga besar kemungkinan jika tujuan awal pasukan Boboiboy itu memang berbeda. Ya, bisa jadi itu adalah planet Volcania yang merupakan planet tempat tinggal dari Rokta-Roka, yang nantinya Rokta-Roka memang punya andil penting dalam pertarungan di arc berikutnya. Namun jika kita lihat-lihat, planet tersebut cukup berbeda dengan planet Volcania di Boboiboy Galaxy musim 1, sehingga bisa jadi planet tersebut memang merupakan planet Baraju bagian barannya, sehingga terlihat sangat merah dan panas. Yang memang planet Baraju juga merupakan planet tujuan Boboiboy dan kawan-kawan untuk melanjutkan misi ke perjalanan berikutnya. Atau mungkin ya bisa jadi itu emang planet baru, atau yang paling kocaknya yaitu cuma latar planet biasa yang gak ada sangkut pautnya dengan cerita yang sedang terjadi. Yang kedua, kilang lama. Selain tujuan awal Boboiboy, hal yang menarik perhatian kita adalah kilang Nubot yang disebut Ochobot sebagai kilang lama. Hal ini tuh menjadi sangat menarik ketika fakta mengenai kilang Nubot itu berbeda dengan cerita yang ada dalam versi komiknya. Terlebih lagi, jika kalian pembaca komik Boboiboy Galaxy musim kedua, kalian pasti udah tahu dong jika kilang Nubot merupakan kilang yang masih beroperasi sampai saat ini dengan memproduksi robot-robot dalam jumlah banyak untuk didistribusikan ke planet Machina. Nah, disinilah letak ketidaksesuaian ceritanya. Itu karena dalam cerita versi animasi, Ochobot menyebutkan jika kilang Nubot adalah kilang lama, aka kilang lama Nubot Inc. Sehingga jika kita tarik kesimpulan, bisa jadi kilang Nubot adalah pabrik robot yang sudah lama terbengkalai. Hal ini semakin masuk akal dengan saat pertama kali Adudu tiba di kilang Nubot, yang dimana pada saat Adudu dan Probe tiba di kilang Nubot, kondisi kilang ini sudah terlihat sepi tanpa aktivitas industri. Bahkan tidak ada alarm keamanan yang berbunyi ketika mereka menyusup dengan mudahnya. Sehingga
Jika kilang nubot sejak awal memang sudah terbengkalai dan sepi, berarti penyebab terjadinya kerusakan pada kodebot itu bukan disebabkan oleh Adudu. Lagi pula, tujuan baru Adudu ke kilang nubot kan dalam cerita versi animasi memang untuk mencari microchip dalam usahanya untuk memperbaiki alat replika teleportasi dan bukan untuk mendapatkan kodebot seperti cerita yang ada di dalam versi komiknya. Jadi, siapa dong yang membuat kerusakan kepada kodebot sehingga jadi error? Ya, bisa kita simpulkan nggak ada. Kodebot sepertinya memang sengaja datang ke kilang nubot yang sudah terbengkalai untuk bersembunyi dari kejaran para pemburu power spera yang mengincarnya. Dengan identitasnya sebagai raksasa, bisa jadi hal ini merupakan cara untuk dirinya melindungi diri dan mempertahankan dirinya dari para pemburu power spera yang mencoba untuk menangkapnya. Dan jika skenarionya akan seperti itu, justru cerita versi animasi akan jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan cerita versi komiknya. 3. Kuasa elektromagnetik. Seperti yang kalian tahu, dalam komik, Boboih Gentar itu pertama kali muncul sudah membawa Tukul Gentar bersamanya. Namun, berbeda dengan yang ada di trailer full kemarin, Boboih Gentar itu menciptakan langsung Tukul Gentarnya menggunakan kuasa manipulasi elektromagnetiknya. Yang jujur, sebenarnya hal ini cukup ambigu, mengingat harusnya Boboih Gentar itu start tanpa kekuatan, sehingga hal ini menyebabkan Boboih Gentar belum bisa menggunakan kuasa elektromagnetiknya jika sumbernya di komik. Namun, dalam trailer, Boboih Gentar itu mensummon Tukul Gentar atau Hammer Gentar aja, sekarang kita sebutnya ya, menggunakan kuasa elektromagnetiknya, sehingga apakah mungkin Boboih Gentar ini akan muncul langsung bisa menggunakan kuasa elektromagnetiknya? Ya, soalnya jika kita melihat sumber ceritanya di komik, di sepanjang kemunculannya, Boboih Gentar memang sudah membawa-bawa Hammer Gentarnya kemana-mana sejak awal kemunculannya. Atau apakah mungkin Boboih Gentar baru akan mengeluarkan Hammer Gentarnya pada saat Boboiboy sudah terkena serangan dari raksasa mungkin? Menarik. Menurut kalian bagaimana? Mana yang lebih logis? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kalau masih ada hal menarik yang pengen kita bongkar, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Akhir kata dari Bang Mat, sayonara, arigatou gozaimashita, mata nih. Bye. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.